Assalamualaikum Bu Dini, bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam Bu Mus, alhamdulillah sehat. Bu Mus sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Syukur alhamdulillah. Oh iya Bu Mus, kemarin katanya mau ngobrol sama saya. Apa gerangan yang mau diobrolkan? Iya benar sekali Bu Dini, saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan di kelas akhir-akhir ini Bu. Apa yang mau diceritakan Bu Mus? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa kalau murid-murid saya itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, murid-murid yang mengerjakan tugas juga paling hanya sekitar 50% saja di kelas Bu. Jadi, menurut Bu Mus, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid dan masalah yang saya hadapi di kelas, Bu. Oke, menurut Bu Mus, hal apa saja yang membuat murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Mus? Kalau saya ingat kembali ya, Bu, hal yang menyebabkan murid saya yang kurang antusias itu adalah pertama karena pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton dan saya itu terlalu dominan untuk berbicara, sehingga saya tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya, seperti itu, Bu. Oh, begitu Bu Mus. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Kalau menurut saya ya Bu, murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang asik sepertinya, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bu Mus. Lalu, menurut pendapat Bu Mus, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajarannya? Kalau menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada anak ya, Bu. Murid-murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking, game supaya anak-anak itu tidak bosan dan lebih tertarik, Bu. Lalu, untuk tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Mus, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya? Mungkin karena tugas saya itu terlalu banyak dan tugas yang saya berikan itu hanya mengerjakan buku LKS yang ada, Ibu, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan. Kalau boleh tahu, sumber belajar apa saja yang Bu Mus gunakan di kelas? Saya biasanya itu hanya menggunakan buku pegangan guru dan buku LKS yang ada saja, Bu. Nah, adakah sumber belajar selain buku? Sebenarnya kalau saya pikir banyak ya, Bu. Misalnya sumber belajar itu seperti video YouTube atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini ya, Bu, seperti TikTok seperti itu, Bu. Nah, betul sekali Bu Mus. Saya yakin sekali bila Bu Mus bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar sehingga pasti akan membuat murid-muridnya antusias dalam pembelajaran Bu Mus. Yang Oh iya Bu, benar sekali Bu. Mungkin yang pertama saya lakukan adalah merancang pembelajaran yang mengasyikkan ya Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Terus kemudian yang kedua itu mungkin saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak ya Bu. Untuk bentuk tugasnya juga saya akan menyesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya ya, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi mungkin sehingga, murid itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang ya senang senang dengan mengerjakan tugas-tugasnya itu. Bagus sekali rencana Ibu Mus. Mudah-mudahan berhasil.
Apa komitmen Bu Mus terhadap rencana Ibu hari ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tadi tanpa ada unsur paksaan seperti itu. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya itu. Rencana saya insya Wah, Allah seperti itu. wah, bagus sekali Bu Mus. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Bu Mus. Terima kasih Bu Dini, terima kasih juga untuk waktunya. Mohon maaf untuk, sharing-sharing-nya, saya juga sangat mengucapkan terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Mus, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, ya Bu Mus. Dan jangan lupa harus tetap semangat. Amin, terima kasih Bu Dini. Ye, oke. Sehat-sehat. Ye, sehat-sehat Bu Mus. Assalamualaikum Bu Dini, gimana kabarnya hari ini Bu Dini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Mus. Luar biasa. Kalau melihat Bu Dini ini, kelihatannya selalu ceria ya. Tadi kayaknya habis ngajar. Gimana keadaan anak-anak di kelas Bu Dini tadi? Betul sekali Bu Mus, anak-anak alhamdulillah semangat, namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Mus. Tumben, ada apa ya kiranya? Apa yang mau dibicarakan kira-kira ini? Gini Bu Mus, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Ada beberapa kendala dalam pembelajaran PCOK, khususnya materi di 6 lantai. Anak-anak belajar bergerak, khususnya gerakan berguling ke depan, dan saya berharap pertemuan kali ini dengan Bu Mus dapat mencerahkan saya untuk dapat ide-ide baru terkait kendala yang saya hadapi. Oh, baik. Berarti hari ini Bu Dini mau membicarakan tentang hambatan yang dihadapi pada pembelajaran senam lantai ya. Terus apa yang ingin didapatkan dari percakapan ini ke depannya nanti, Bu? Harapan saya mendapatkan solusi yang terbaik agar pembelajaran senam lantai yang saya ampuh bisa lebih maksimal. Oh, seperti itu. Ya, sebelumnya, tolak ukur apa ya, kalau menurut Bu Dini anak-anak berhasil senam lantai itu dengan baik itu yang seperti apa? Gini, anak-anak yang dianggap berhasil melakukan senam lantai adalah anak-anak yang bisa mempraktekkan gerak dasar senam lantai, seperti sikap awal berdiri tegak, arah pandangan ke depan lurus, tangan lurus memegang matras, posisi kepala masuk di antara kedua tangan, dagu menyentuh dada, mulai berguling, posisi tubuh kembali berdiri tegak. Yang intinya anak-anak bisa mempraktekkan dengan baik dan benar gitu Bu Mus. Oh, jadi kalau menurut Bu Dini, anak yang berhasil itu memenuhi tahapan-tahapan yang tadi Bu Dini ceritakan ya. Terus gini Bu Dini, kalau menurut Bu Dini sendiri dalam kelas yang diajarkan itu di level berapa antara rentang 1 sampai 10 pada posisi berapa anak-anak Bu Dini sekarang? Gini Bu Mus, anak-anak yang sekarang anak-anak saya itu dalam posisi 6 dari 10. Khususnya anak perempuan. Sebagian besar takut, takut, belum memahami sepenuhnya untuk gerakan senam lantainya, begitu Bu Mus. Saya menginginkan anak perempuan, tersebut itu bisa mempraktekkan gerakan senam lantai dengan baik dan benar gitu. Berarti dari level 1 sampai 10 tentunya Bu Dini ingin mendapatkan nilai level 10 ya untuk seluruh siswanya. Nah, kira-kira kekuatan Bu Dini apa ini yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran sampai menuju ke level 10? Saya akan berusaha menyederhanakan gerakan-gerakan di dalam senam lantai yang baik dan benar, gerakan sederhana dan mudah untuk dipraktekkan anak-anak, khususnya anak perempuan.
Oke, berarti yang akan dilakukan Bu Dini adalah menyederhanakan gerakan ya. Saya yakin langkah-langkah yang diambil Bu Dini ini pasti juga memiliki hambatan dan gangguan. Lah, kira-kira itu apa saja hambatan yang menghalangi dalam pembelajaran senam lantai yang dilaksanakan oleh Bu Dini tadi? Oh iya, Bu Mus, hambatan yang saya alami yaitu lebih ke minat siswa. Hmm. Karena pada dasarnya sulit mempraktekkan gerakan senam lantai berguling ke depan, mungkin kurang percaya diri atau malu karena di sebelahnya ada anak laki-laki, kiranya begitu, Bu Mus. Dan intinya itu diminat dari anak perempuan. Berarti minat dari anak perempuan untuk, menjadi tolak ukur yang menyebabkan hambatan itu. Nah, kira-kira menurut Bu Dini itu solusi apa yang akan diterapkan untuk mengatasi hambatan-hambatan itu? Solusinya apa kira-kira? Mungkin dengan saya menyusun strategi pembelajaran yang lebih baik lagi, Bu Mus. Oh, nah strategi itu kan perlu direncanakan ya, Bu. Kira-kira rencana Iya. apa saja nih, Bu Dini untuk mencapai tujuan tersebut? Rencananya Bu Dini itu apa coba? Ya, tadi untuk selain menyederhanakan rangkaian gerak, senam lantai berguling ke depan, yaitu memperbaiki gerakan, dengan baik dan benar, saya akan menyediakan video pembelajaran yang khususnya, senam lantai berguling ke depan, agar minat siswa lebih baik, lebih tertarik dan pembelajaran akan lebih menarik, Bu Mus. Oke, tentunya kalau tadi hambatannya pada anak perempuan, apakah memang ada prioritas khusus untuk, kelasnya Bu Dini ini, untuk anak perempuan itu? Kira-kira gini, prioritas khusus ya, lebih membangkitkan minat anak perempuan, di samping prioritas anak laki-laki juga diprioritaskan, seperti itu. Mmm, Kira-kira, strategi apa yang mau Bu Dini terapkan untuk melakukan rencana tindak lanjut yang sudah Bu Dini susun itu tadi? Untuk strateginya, yaitu memberikan pemahaman kepada anak-anak untuk berolahraga senam, khususnya di senam lantai berguling ke depan. Dilakukan dengan seksama, berhati-hati, dengan tekun, dengan teknik yang baik dan benar, supaya gerakan yang didapat atau dilakukannya akan menjadi baik. Otomatis minat anak, khususnya anak perempuan, akan lebih semangat lagi. Begitu, Bu Mus. Oh ya, strateginya tadi sudah disusun dengan baik. Pastinya sudah punya target ya. Kiranya target waktu yang Bu Dini rencanakan itu berapa lama? Ya kurang lebih untuk target waktu itu yang direncanakan, 1 minggu ke depan, Bu Mus. Untuk pertemuan yang akan datang, saya akan memperbaiki pembelajaran dengan strategi yang saya punya. Begitu, Bu Mus. Oke, strategi sudah diterapkan, jangka waktu juga sudah ditargetkan. Terus, punya target terakhir, ukuran keberhasilan dan rencana aksinya Bu Dini apa nih? Rencana aksinya Bu Dini itu apa? Gini, sederhana saja ya Bu Mus, yang intinya anak-anak akan dapat mempraktekkan gerak dasar dengan baik dan benar gerak dasar senam lantai yang, untuk berguling ke depan dan tentunya anak-anak menjadi semangat. Hmm, jadi untuk itu pembelajarannya akan lebih semangat lagi ya, Bu, ya? Betul betul Bu Mus. Mhm. Ya, pastinya ada komitmen ya Bu Dini dalam rencana aksinya. Saya ingin tahu, komitmen rencana aksinya Bu Dini itu apa? Coba ceritakan dong. Komitmen saya adalah menjadikan pembelajaran senam lantai yang menarik, terus menyenangkan, berhasil dalam proses pembelajaran, menjadikan minat khususnya anak perempuan, untuk menjadi lebih tertarik. Oh, iya. Bagaimana, pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik lagi ya? Nah, tentunya waktu dalam menyusun strategi dan menguatkan komitmen yang sudah Bu Dini terapkan, kiranya kan ada teman yang bisa membantu supaya komitmen Bu Dini itu, bisa berjalan lebih baik lagi, lebih berkembang lagi itu kan? Iya. Iya, Bu Mus, benar sekali. Eee, yang bisa membantu dalam saya menjaga komitmen, adalah rekan-rekan sejawat.
di sekolah saya. Di sekolah kita juga selalu bekerja sama dengan semua guru dalam proses pembelajaran yaitu untuk tujuan yang lebih baik. Wah, luar biasa sekali ya, itu proses kolaborasi Bu Dini dengan rekan sejawat ya. Seru sekali Bu Dini tentunya sudah, luar biasa sekali nih ya. Baik saya sudah merangkum banyak hal terkait apa yang sudah Bu Dini ceritakan, terkait hambatan. Bu Dini juga sudah menentukan solusinya tadi. Terus apa sih yang Bu Dini dapatkan dari diskusi siang hari ini, terus apa yang kita bicarakan sudah sesuai dengan tujuan awal yang kita sepakati tadi bersama, Bu. Iya, Bu Mus, dengan diskusi saya mendapatkan pencerahan, yang sangat berharga di siang hari ini. Mendapat kesempatan bertemu dengan Bu Mus dalam diskusi sesuai dengan tujuan yang ingin saya peroleh yaitu, mengatasi kesulitan belajar anak dalam materi senam lantai khususnya berguling ke depan. Luar biasa, terima kasih Bu Dini, kita sudah di ujung diskusi nih ya, sudah hampir selesai. Karena memang keterbatasan waktu, saya ingin tahu ini perasaan Bu Dini setelah diskusi ini bagaimana? Saya merasa lega, Bu Mus, karena dapat menemukan solusi, dari masalah yang saya hadapi, gitu, Bu Mus. Sudah lega juga sudah mulai terbuka ya dengan strategi-strategi baru untuk menghadapi pembelajaran yang selanjutnya lagi ya Bu ya. Betul, Bu Mus, betul sekali. Ya, selain perasaan Bu Dini lega, masih adakah strategi untuk memenuhi target ke depan yang lebih baik lagi? Eee, saya yakin ya dari pertemuan ini Bu Dini akan menemukan pembelajaran yang lebih baik lagi nantinya. Terus saya akan tunggu Bu Dini 1 minggu ke depan bagaimana pembelajaran yang penuh makna tentunya bagi Bu Dini dan anak-anak. Saya tunggu perubahannya seperti apa, apakah semakin berkembang lagi seperti itu ya Bu ya? Siap siap, Bu Mus. Terima kasih, Bu Mus. Sama-sama Bu Dini, sehat-sehat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi